Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nelayan Cilamaya Wetan Karawang gugat Pemkab dan PLTGU Jawa 1 Power yang dituduh mengakibatkan pencemaran karena proyek pipa bawah laut. Kesal disalip pengendara lain, seorang pria menodongkan senjata api di jalan tol. COVID-19 kembali merebak, masyarakat diimbau untuk waspada. Perburuan polisi terhadap pelaku aksi koboi di Tol Cipularang akhirnya membuahkan hasil. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Cinere, Depok. Dengan tangan terborgol, Sofi Saputra, 42 tahun, hanya bisa tertunduk saat digelandang polisi ke Mapolres Purwakarta Selasa sore. Pria warga Kota Baru Depok ini sebelumnya ditangkap polisi tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Kota Depok. Pelaku dibekuk atas kasus penodongan dengan benda yang diduga senjata api di kilometer 93 Tol Cipularang, wilayah Darang dan Purwakarta. Identitas pelaku terungkap dari nomor kendaraan serta logo jasa pengiriman barang di mobilnya. Peristiwa penodongan terjadi akibat salah paham. Pelaku diduga tak terima saat disalip oleh mobil korban hingga berujung cekcok. Hasil penyelidikan ternyata benda yang digunakan untuk menodong korban adalah korek api. Korban ini tadinya ingin menyalip grandmag tersebut, namun setelah lama tidak diberikan jalan, akhirnya menyalip dari sebelah kiri. Nah, kemudian karena mungkin ada ketersinggungan, grandmag yang disalip ini kemudian melakukan pengejaran kepada mobil korban. Dan disitulah mencoba menghentikan dan turun, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata. Jadi dia langsung melontarkan kata-kata, maunya gimana, dan mengeluarkan senjata. Takut saya panik, karena kan ya takut namanya ditodong, takut ditembak lah. Karena saya langsung masuk mobil, mundur, itu pun saya mundurin mobil itu keadaan nunduk. Karena kan takut didor tembus kaca, ya saya sambil nunduk, saya mundur ke mobil. Sebelumnya viral di jagat maya cekcok 2 orang pria di ruas Tol Cipularang Purwakarta. Usai adu mulut, pengemudi minibus tiba-tiba keluar dari mobilnya sambil menodongkan benda mirip senjata api kepada korban yang menghampirinya. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Minimnya pengawasan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membuat dokter residen cabul berinisial PAP leluasa mengambil obat bius. Pelaku mengambil dan meracik obat tersebut dengan dosis di luar SOP. Setelah melakukan pendalaman, polisi menemukan fakta baru dalam kasus dokter residen RSHS Bandung yang melakukan pencabulan kepada pasiennya. Dari hasil tes toksikologi atau uji darah, terungkap adanya kandungan kimia obat bius di tubuh korban. Obat bius yang digunakan untuk memperdaya para korbannya dengan mudah diambil pelaku tanpa adanya pengawasan yang ketat dari rumah sakit. Pelaku mengambil dan meracik obat tersebut dengan dosis di luar SOP. Polisi juga memastikan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen di RSHS Bandung dilakukan seorang diri tanpa sepengetahuan atau didampingi orang lain. Pada saat dia melakukan tindak pidana itu dia sendirian, tidak ada yang bantu. Ya, dari uji toksikologi dari korban itu masih ditemukan kandungan obat-obat yang disuntikkan atau diinfuskan oleh tersangka. Kalau obat bius itu dari dalam ya. Dari dalam dia memperolehnya dari dalam karena dia membuat resep sendiri untuk mengambil obat-obat itu. Sampai saat ini belum ada laporan lagi terkait korban lain. Jadi masih 3 ya Dan ya? 3 ya. Jadi berkasnya hari ini sudah dilimpahkan? Sudah dilimpahkan ke kejaksaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada petunjuk lebih lanjut dari JPU. Sebelumnya dokter residen yang sedang bertugas di RSHS Bandung melakukan pencabulan terhadap 3 orang pasien di salah satu ruangan di rumah sakit. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah terima berkas perkara kasus dugaan ruda paksa oleh dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSHS Bandung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Polda Jabar pada Selasa sore. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima berkas perkara kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS Unpad berinisial PAP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Berkas diserahkan langsung oleh Polda Jabar pada Selasa sore dan akan langsung diteliti oleh tim jaksa penuntut umum. 4 JPU yang dipilih ini nantinya akan menentukan hasil penelitian terhadap berkas tersebut untuk menyatakan kelengkapan berkas. Penelitian berkas ini kurang lebih memakan waktu hingga 7 hari ke depan sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap persidangan. Tadi dikirimkan berkas sebanyak 2 rangkap. Itu ada alat bukti tambahan yang Nanti kami sampaikan alat bukti tambahan, tapi itu teman-teman umum mempelajari dulu. Untuk waktu sidangnya belum bisa ditentukan karena teman-teman penuntut umum masih mempelajari berkas perkara. Dalam kasus ini pelaku dikenakan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Berkas ini diserahkan setelah pihak kepolisian menemukan beberapa fakta baru, salah satunya asal muasal obat bius yang digunakan pelaku. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.